أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا حضرت كبر ربنا سنو قدر الجيلان أدن سورة حضرت الكرم من أدن قرية تجيب على السنة ومحولا سورة حضرت الأحباب من قدر السورة وقدر من السنة من السنة وقدر السنة قدس الله صلى الله عليه وسلم سورة حضرت جميع السنة حضر المسجد دور التقوى والمدرسة نبسنا فيها والمدى المدرسة حضر السنة وعند الشبهة والرياء والمطيع والمكرم والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والموقفين والمسلمين الذين سبقوا بالإيمان ومن حضرة جميع مثل القراء والرات المطر وجميع مكر القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن سنسيد شماء الدرع من قدس الله سرر ودرجة زردين ومن حضرة نشر زبر الشيخ أحمد وأسلم سسرة بسول حضرة المعرفة الكتاب على سؤال الباسع ولنا الله وأسلم ومن سسرة بسول حضرة إلى رحمنا وبرد المجلس وصلاة بيننا وأمتنا جدة لجدنا ومشايخ مشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الخامسة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إن من نعيم الدنيا يكفيك الإسلام نعمة وإن من الشغل يكفيك الطاعة شغلا وإن من العبرة يكفيك الموت عبرة. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan makalah yang kelima, yaitu terkait tentang Islam, taat dan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah. Adapun makalah yang kelima, an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu diterangkan, jelaskan dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Apa isi keterangannya? Yaitu inna min na'imat dunya, di antara kenikmatan dunia, yakfika, maka cukupkanlah, yakfika maka cukupkanlah untukmu, al-islamu yaitu Islam, nikmatan, apanya yang dicukupkan, nikmatan nikmatnya. Jadi sesungguhnya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tiada tara ialah nikmat iman dan Islam. Dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, sungguh tidak ada apa-apanya. Karena yang bisa menjamin kita selamat ini adalah nikmat iman dan Islam.
harta benda itu semua tidak ada apa-apanya. Amal ibadah kita tidak ada apa-apanya ketika kita memang tidak iman dan tidak Islam. Amal soleh, amal ibadah kita bisa diterima itu dengan syarat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya inna min na'imid dunya, yaitu sesungguhnya di antara kenikmatan dunia yakfikal Islam nikmatan, maka cukupkanlah untukmu kenikmatan Islam. Makanya kita ini terlahir dari orang tua yang Islam. Kita tidak pernah meminta, ya Allah berikanlah saya petunjuk hidayah menjadi seorang Islam, tidak pernah. Nah, inilah kenikmatan yang hakiki. Dan sering kita tidak sadari bahwasannya kebanyakan orang ini tertipu daya, bahwasannya kenikmatan ini adalah berupa harta benda, berupa kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sementara, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya fana. Itu semua akan rusak kecuali hanya nikmat iman dan Islam. Karena pokok Islam ini pokok. Orang bisa selamat biarpun sepanjang hidupnya ini tidak pernah beribadah. Akan tetapi ketika di hatinya ini masih percaya dengan adanya Allah, dengan diutusnya Rasulullah, maka dia nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya beda kadarnya. Kalau memang besi itu, ibaratnya besi itu karatnya banyak, ya proses perebusannya ya lama. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang di dalam hatinya ini sudah tidak ada iman, tidak ada Islam, maka akan finnari khalidina fiha, akan di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Dan di antara kesibukan cukupkanlah untukmu kesibukan berbuat taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah kita sibukkan dengan perkara dunia. Boleh kita sibukkan dengan perkara dunia, akan tetapi semua itu diniati untuk takwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana khutbahnya Romaye Mahfud kemarin, kebanyakan orang itu tertipu daya dengan kesibukan-kesibukan dunia, sampai-sampai orang-orang ini lalai akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja banting tulang mulai pagi sampai malam, sampai tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya yang akan menyelamatkan dia ini hasil kerjaannya itu? Tidak. Dan justru itu nanti akan menjadi laknat kepada orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dikarenakan dia tidak taat
atas kesibukan-kesibukan yang dia kerjakan. Makanya cukuplah kesibukanmu itu untuk sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bukan berarti terus turu sholat tok turunnya ya enggak juga. Ya tetap berusaha, akan tetapi semua itu diniati untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tok Allahu Akbar wetenge kerucak wah ya perkara ora nyambut gawe. Allahu Akbar sesuk bayar cicilan bank. Sopo iki korban selanjutnya ini? Nah ini. Nah terkadang kita itu, nah di sini loh ada unsur kesyirikan. Ada unsur kesyirikan. Ketika kita terpepet, besok ada angsuran. Sopo korban selanjutnya ini? Jadi kita lupa bahwasannya semua perkara, semua kejadian kita itu mohon petunjuk, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi biasanya yang terjadi itu kalau sudah mentok baru ya Allah. Nggih. Ngaku kenyataan. Nah makanya ketika kita mempunyai keperluan sapa ya sing bisa tak jeli tulung. Nah ini. Nah terus Gusti Allah di mana? Lah wis riti ngalor ngidul nyatan ulon riti kemana-mana enggak dapat. Baru ya Allah. Lah ini loh yang kurang pas ini. Ini tanpa kita sadari kita telah mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harusnya ya Allah, semoga Engkau berikan kemudahan setiap urusan hamba. Bukan berarti saya minta tolong kepada orang lain. Tidak ada niat untuk mensyirikan Engkau ya Allah. Akan tetapi siapa tahu pertolongan Engkau titipkan kepada hamba-Mu itu. Itu caranya itu. Bukan berarti terus pertolongan Allah datang dari langit. Kita ini siapa? Kita ini masih berlumuran dosa. Gitu. Jadi ke Allah dulu, baru kita ikhtiar. Jadi seperti itu. Ketika sudah dilandasi dengan ketaatan, kita mohon kepada Allah, insya Allah dimudahkan setiap urusannya. Bukan insya Allah lagi, pasti. Jadi ketika kita mempunyai masalah, maka mengadulah kepada Allah. Sajadah digelar, sholat hajat, sholat taubat. Bisa terjadi seperti ini semata-mata karena dosa kita. Dan kita mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk, mohon pertolongan kepada Allah. Nah ketika kita yang pertama kali kita mohon kepada Allah, sebagaimana di dalam keterangan Al-Quran bahwasanya barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan solusi setiap permasalahannya. Nah ini yang harus kita tekankan. Bukan sopo sik sing iso tak jaluk tulung mentok kepepet baru ya Allah. Nah ini yang perlu kita rubah. Jadi mohon dulu kepada Allah, dan semoga pertolongan Allah itu dititipkan kepada hambanya yang lain. Jadi seperti itu.
maka sibukkanlah dirimu dengan ketaatan, dengan berbuat taat. Sampai tidur itu ya diniati untuk taat. Ya Allah, daripada saya melek berbuat yang kurang bermanfaat, saya tidur ya Allah untuk bekal ibadah, agar bisa bangun qiyamul lail, agar bisa nanti ketika waktu kerja mencari nafkah ini diberikan kesegaran, kekuatan, kesehatan. Jadi seperti itu. Makanya di dalam qasidah Nasidariyah itu, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Jadi semua ketika dilandasi dengan ilmu, dengan ngaji, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ibadah ini bagian dari kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ialah wa inna minal ibrati yakfikal mautun ibratan. Dan di antara pelajaran semua kejadian fenomena yang terjadi di muka bumi ini, yakfika, cukupkanlah dirimu, yakfikal mautu, cukupkanlah kematian, ibratan, sebagai pelajaran bagimu. Entah bagaimana sepak terjangnya, kesuksesan apakah itu, atau bagaimana usahanya, akan tetapi pelajaran yang paling terpenting ialah pelajaran sebuah kematian. Bahkan ketika kesuksesannya sundul langit, sampai yang mengaku menjadi Tuhan, yaitu Fir'aun, itu pun ujung-ujungnya juga meninggal dunia. Jadi pelajaran yang paling terpenting ialah pelajaran tentang kematian. Jadi dengan kita tafakkur, tadabbur tentang kematian ini, maka akan menumpas hawa nafsu kita. Apa yang kita banggakan? Harta benda, amal kita, ilmu kita, ketika sudah meninggal, apa yang kita banggakan? Makanya ketika orang meninggal dunia, maka akan, ketika kita mengambil pelajaran tentang kematian, maka hilanglah rasa sifat sombong itu. Sombong dalam hal segi semuanya. Mungkin harta benda, ujung-ujungnya juga dikafani juga. Bukan berarti orang kaya raya rumahnya miliaran rupiah terus tidak usah dikafani, pakai jas saja, kayak mau kondangan saja, ujung-ujungnya juga dikafani. Jadi pelajaran paling berharga ialah sebuah kematian. Nah, di sini juga bisa menjadi penyemangat dalam arti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sudah datang ajal, datang kematian,
kita sudah tidak bisa beramal lagi, maka persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang mana ketika sudah meninggal dunia nanti semua amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh-solihah yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, ini harus kita persiapkan. Didiklah anak kita kepada yang mana cenderung ke agama. Nah, kalau kita mendidik anak kita ke sekolah umum, nah terus nanti kalau kita meninggal dunia pikir ini matematika, nah itu ya silakan, bukan berarti melarang untuk sekolah umum, tidak, tapi harus diimbangi dengan sekolah agama, harus diimbangi dengan ngaji. Karena ketika nanti orang tuanya sudah meninggal dunia, yang dibutuhkan orang tuanya itu adalah doanya anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh ini bisa kita dapat ketika kita mengarahkan anak kita kepada ilmu agama, pada ilmu agama. Masalahnya kebanyakan orang ini mikir, anakku tak sekolah umum, tak kuliah no, S1, S2 bariku kerja. Nah, seakan-akan kok tidak percaya bahwasanya rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa makan itu bukan hanya seorang pegawai saja, bukan hanya seorang pegawai saja. Jadi seperti itu. Entah mau jadi apa itu urusan Allah. Yang penting kita sebagai orang tua itu mengarahkan anak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengintervensi sebagai orang tua, kamu harus jadi pegawai, kamu harus jadi tentara, kamu harus jadi TNI. Tidak bisa. Semua itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang perlu kita sadari. Pemahaman anak saya harus jadi pegawai itu tidak pas seperti itu. Yang penting kewajiban orang tua adalah mendidik, mengarahkan, entah nanti jadi apa itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita punya ilmu minimal Fatihah, Bismillah, ajarkan kepada anak kita. Lebih-lebih yang punya anak sebelum masuk ke dunia sekolah, diajari dulu Bismillah, doa makan, Fatihah. Fatihah ini luar biasa, diulang-ulang ketika sholat, sebelum doa, habis doa, diulang-ulang. Nah, ketika Fatihah ini yang jenengan ngajarkan, nah ini nanti ketika kita sudah meninggal dunia, Fatihah itu masih dibaca, dan itulah nanti yang akan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Ketika anak kita masih membaca Fatihah, Bismillah, orang tuanya juga mendapatkan kiriman pahala. Nah, makanya menaruh anak ngaji itu juga hati-hati. Tidak semua ngaji itu landasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taruh anak ngaji sembarangan, nanti gurunya nggak mau kirim doa, wah jenengan jeng rugi, jenengan jeng rugi. Tidak semua yang berbasis ngaji itu
landasannya ala ahli sunnah wal jamaah. Kalau sudah terlanjur ya jenengan nggak sing repot, nggak pernah kirim doa, rugi. Jadi anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu jangan difahami cuma bangun masjid, bangun pondok, bangun sekolahan. Jenengan nanam kelapa, nanam mangga, duren dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, itu juga termasuk sedekah jariyah. Jadi seperti itu. Jangan kita arahkan sedekah jariyah itu bangun masjid, bangun musola, bangun diniyah. Tidak itu saja. Tidak itu. Jangan bangun jembatan, itu juga termasuk sedekah jariyah. Gitu. Ya, terutama nanam yang jangka panjang. Jenengan nanam kelapa, nanti yang metik buahnya itu anak jenengan, cucu jenengan, itu juga termasuk bagian dari sedekah jariyah. Jadi tidak serta-merta kepada fisik pembangunan yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan bangun dalan, nimbun pakai cor-coran. Nah, kita meninggal dunia, jalan itu masih dilewati orang kok enak. Nah, itu juga dapat kiriman pahala, itu namanya sedekah jariyah. Jadi pelajaran yang berharga yaitu sebuah kematian. Ketika sudah meninggal dunia, maka pupuslah semua harapan. Sudah tidak ada kesempatan lagi dalam kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi makalah yang kelima, yaitu tentang kenikmatan, yaitu nikmat yang hakiki adalah nikmat iman dan Islam. Dan sibukkanlah kita ini dengan taat kepada Allah. Dan pelajaran yang paling berharga ialah sebuah pelajaran, yaitu tentang kematian. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan subhan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnita 'ala nafsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Mughliq wal khatim lima sabaq wa naslah qabla wa ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan subhanahu wa. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana jamatina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadina as-salihin wa min ibadina al-taqin wa khalisin wa la taj'alna syarra wa darban hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan lana bi ziyarati haramika haram sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana wa rabbana akhirah. Allahumma yassir lana kullikna zirah rabbina bi'aqina ila ilallah malikul haqqil mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wadil amin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la gharidan illa shafita wa la tanhajil akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika sakhatika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.